Representatif. no referensi. Gue pengen orang-orang ngeliat langsung karya gue secara mata telanjang lah. Oh, mata. Iya, oke. Emang beneran CS kental, Bud. Emang. Halo, Mas. Halo, Mas. Bong. Kenalin, nama gue Tibong. Nama gue Manyun. Mas Manyun. Mas Mas Manyun. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, kita masuk di ngomol. Ngomong mulu. Mari berkarya bersama ruang tepat pesona. Ruang tepat pesona, ruang tepat pesona, ruang tepat pesona. Nah, jadi nih Mas, gue pengen banget nih gue nanya, kepo Iya. banget gue karena terlintas gitu kan di otak gue. Gue pengen banget nanya, kayak sebenarnya tuh kolase tuh apa sih Mas? Kolase ya. Sebenarnya gue sebelum beranjak mau gimana ya untuk berkarya lewat kolase, gue juga tadinya belum paham juga. Cuma kayak gue ngulik-ngulik lagi. Oh, kolase tuh sebenarnya cuma kita punya beberapa bahan seperti kayak sedotan, Iya. terus daun-daun kering. Itu bisa kita jadiin satu karya di satu kertas, satu wadah. Satu wadah itu, Bong. Jadi kolase itu kayak kita merekatkan atau menempelkan sesuatu bahan di dalam satu media, Bong. Itu bisa kertas, bisa di tembok juga, bisa di papan juga. Kolase itu gimana ya gue jelasin ya? Nggak terlalu formal aja, betul? Nggak apa-apa, Aman aja. Karena gue ya sesuai seenak Mas aja deh, gitu. Mas, berarti yang ditempel itu berarti semua media bisa gitu ya Mas ya? Entah dari daun-daunan bisa biji-bijian. Bisa. Sebenarnya dulu awal sejarah kolase itu dipakainya di teknik Tiongkok kuno tuh. Awal sejarah kolasenya tuh. Tiongkok kuno. Awal mulanya? Awal bisa dibilang awal mula ya. Bisa dibilang awal mula. Akar sejarahnya ya. Itu dari Tiongkok kuno 100 Masehi yang lalu. Jadi dia bikin satu bentuk kolase itu untuk apa ya? Untuk desain-desain interior. Atau untuk yang mengekspresikan aja gitu. Mengekspresikan aja lewat. Tapi dia dulu bukan di kertas, Bong, modelnya. Kanvas atau apa? Kanvasnya itu ya bisa di tembok. Ya, di tembok. Merekatkan kayak daun-daun kering, terus batu-batu permata. Iya. Ditempelin tuh di satu wadah media, entah di tembok atau di mana. Yang gue baca-baca akar sejarahnya. Nah, makin kesini nih abad 20, di abad 20 ini kolase kayak jadi di gimana ya? Bisa dibilang perkembangan kolase bisa dibilang di ranah seni itu bisa diakui. Di abad 20. Itu yang mempresentasikannya Pablo Picasso di abad 20. Orang mana tuh? Pablo Picasso orang sono kayaknya no. Iya. Orang ngulon. Nah, itu dijadikan bukan dijadikan sih, kayak orang-orang tahu nih. Jadi kolase dijadikan sebuah seni di abad 20 oleh Pablo Picasso. Pablo Picasso ini. Pablo Picasso yang mempopulerkan seni kolase di abad 20 itu, Bom. Tapi kayak seninya itu kayak bisa dari daun yang kita kayak gambar diukir-ukir gitu nggak sih Mas sebenarnya? Bisa. Kalau gambar kayak daun diukir-ukir itu namanya kolase representatif tuh, Bong. Oh, itu namanya kolase. Ada jenis lagi, Mas? Ada non, ada representatif. Jadi ada representatif sama non representatif tuh, Bud. Yang representatif itu yang gue bilang tadi, dia dari daun, entah dari sedotan ini, diwadahkan dalam satu kertas, tapi berbentuk, misal lu mau bikin burung, tapi gue mau bikinnya lewat daun-daun kering. Nah, itu lu bikin dah tuh burung dari daun-daun kering. Itu namanya representatif, Bung. Namanya representatif. Untuk kesininya, kolase ini jadi makin berkembang. Mungkin era digital juga ya. Era digital juga, kolase makin berkembang, timbullah non representatif tuh, Bud. Berarti dia ada bagian-bagian gitu, Mas? Ada bagian-bagian gitu. Mungkin karena bukan memisahkan ya, untuk gimana ya, kayak modelnya
Ini kopi latte, ini Iya. kopi americano, ada pembedaannya lah. Gitu. Oh, Ada paham, pembedaan. Nah, iya. ngerti kan? Kalau representatif itu, kalau non representatif itu sekarang yang kayak gue pakai gaya non representatif, Bong. Oh, pakai karya Karena representatif non. pakai gaya non representatif, karena makin perkembangan zaman ini di era digital yang sekarang kayak gue kayak asik juga nih gue bikin sebuah karya kolase dalam bentuk keresahan gue. Iya. Cuma gue pengennya bentuk visual yang kalau anak-anak bilang sekarang lebih estetik. Oh, estetik. Iya, benar. Benar. Cuma visualnya itu gue kayak simbol-simbol yang agak sedikit punya arti dalam karya tersebut. Misal kayak ini bisa dibilang nih karya non representatif. Non representatif. Iya. Iya. Dia jadi menggabungkan sebuah elemen digital Iya. ke dalam bentuk karya kolase. Iya, kolase. Nah, itu sih, Bong. Oh, Kenapa tapi gue bisa lebih tertarik dalam kolase ini. Nah, Oh, menarik sih, Put. Mas, kan lu tadi udah jelasin nih terkait kolase. Lu pengen nanya deh, Mas. Gimana? Lu udah seberapa lama gitu menekunin seni rupa kolase? Jujur, gue baru tahu nih ada seni kolase gitu. Lu baru tahu? Baru tahu, Bang. Lu? Gua kalau dibilang baru tahu sih enggak, Put. Cuma gue kayak terlintas saya sebenarnya tuh gue kepo, bener-bener kepo banget. Tapi karena sebelumnya udah tahu, cuma tahu nama dong, Mas. Iya, seni kolase ini. Tapi gue nggak tahu gimana tuh kolase yang sebenarnya gimana nih, gitu. Makanya kayak gue kepo banget gitu. Masalahnya sampai kepikiran sebelum tidur, Mas. Gue udah baca udah merem, udah merem gue tiba-tiba kolase gitu. Kayak wah, gue tertarik banget nih gitu, tertarik banget. Makanya gue pengen banget gue ngobrol sama lu, Mas, tentang ngebahas tentang kolase ini gitu. Tadi kalau Putra mungkin lu belum baru tahu sekarang, kayaknya dulu pas SD lu pernah ngerasain deh, Put, kayak kita punya guru apa sih ya kalau seni budaya, seni budaya itu kan pasti kita pernah dikasih tugas untuk nempel-nempelin tuh. Iya. Jadi, itu salah satu kolase, Mas. Itu salah satu bentuk kolase. Jadi kayak dulu kalau di SD ya, guru kita tuh nyiapin kertas, tapi udah bergambar nih. Misal bergambar ikan hiu, apa ikan duyung-duyung kan, gue nggak ngerti. Ikan yuyu, ikan, iya kan kalian tahu. Gue nggak tahu deh tuh ya kan. Gue nggak tahu tuh. Nah, biasanya guru seni budaya kita udah nyiapin gambar, nanti disiapin tuh alatnya tuh. Maksudnya medianya tuh kayak kertas warna yang dipotong-potong kecil-kecil, terus dikasih. Oh, yang kayak kertas-kertas origami gitu ya, Mas? Ya. Itu kan sering ada tuh dulu pas kita SD ada tuh. Pas waktu itu pas SD kayak si cabut, Mas, main warna. Layangan, Mas. Itu namanya bentuk kolase tuh. Nyesel gue sekarang, Put. Iya, sempat Mas. Itu salah satu bentuk kolase, karya kolase. Tapi yang representatif. Iya, karena itu representatif. Karena udah berbentuk ya, Mas. Udah berbentuk dan kita tinggal kayak nempel-nempelin doang nih. Jangan keluar sampai garisnya nih. Kayak bentuk apa? Bentuk ikan kan. Masa kita bentuknya kodok? Iya, aneh itu. Itu sih. Kalau misalkan dibilang belum tahu, mungkin belum paham aja. Lupa ataupun nggak terlalu ngikutin karena udah lama juga. Bisa. Tapi Mas, Pun, kita ngobrol asik banget nih, ya kan? Bener. Ada apa tuh? Kita sambil ngerokok enak, Put. Iya nggak, Mas? Asik. Cakep tuh biar lebih santai ya. Iya, bener, Mas. Ini rokok. Gue jamin Mas, ini enak banget, sumpah. Ini namanya Evo. Diplomat. Ya, Diplomat Evo Squeeze. Ini gue yakin enak banget, Mas. Lu sebelumnya ngerokok yang ini nggak, Mas? Yang ini tuh yang sekarang apa bisa disebut apa? Bukan yang cetek. Rokok-rokok yang tingwe. Biasa sebut tingwe ya. Ya, nah ini tuh dia sekarang kayak ada rasanya gitu, Mas. Nah, Evo ini sekarang ya kan tingwe nih. Ya kan gue juga tingwe sebenarnya, gue tingwe. Nah, tapi pas banget gue itu tuh gue nyobain nih rokok, katanya nih enak banget. Gitu. Nah, namanya Evo, Mas. Evo. Ya, Evo. Ada dua rasa tuh. Ada dua rasa. Dia ada rasa mangga sama berry. Sebenarnya dia banyak rasa. Ada apel kalau nggak salah. Apel apa leci gitu. Itu sama-sama enaknya. Nah, ini varian barunya nih, Bang. Ini varian barunya. Cobain, Mas. Boleh nih. Sumpah.
mangga nih ya. Itu mangga. Kebetulan kesukaan gue yang mangga, Mas. Wih, Iya enggak, emang lu mau aja sebenarnya. Mau aja dia ngerokok sebenarnya kan. Ya. Kebetulan kesukaan saya mangga, Mas. Lu cobain yang mangga, Mas. coba Emang ya. bawaan aja Gua dia. Cobain ya. Coba. Biar lebih enjoy aja kan. Benar, Enjoy, biar lebih Mas. enjoy. Biasanya gua kalau ngerokok tuh pas banget buka bungkusan diginin Mas nih ada yang diselipin dia balik gini Mas tuh. Itu Iya. itu biar apa tuh? Biar ditanya sebenarnya. Biar ditanya aja sebenarnya. Ada tuh beberapa orang gitu. Iya. Sumpah nih rokok asik banget, enak banget. Bener, nggak bohong. Ini ada kayak kliknya gitu ya, Bang? Ada kliknya Mas. Ada, Mas. Dia ada kliknya. Ini sebelum diklik aja udah rasa mangganya udah berasa ya. Udah berasa banget. Apalagi kalau kita klik ya. Nah, Nah, itu seger dia kali Mas. ya. Itu dia, Ya, itu itu yang bikin lebih asik banget Mas. Sumpah. Gue bakar dulu dah nih ya. Kan dulu kita bakar rokok dulu ya. Iya. Sumpah ini enak banget sih. Sumpah. Iya, Mak, paru-paru gue langsung smile gitu, Bud. Lu yang gini enggak? Apa tuh? Martin. Pak Martin. Iya. Oh, nggak tahu lagi gua. Ya kalau Asik nih. dia dapat kenikmatan dia sayang. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ini sumpah ini sebelum diklik emang udah berasa banget kan. Ini tadi saya ngerokok yang berry. Berry-nya enak banget Mas, sumpah. Asli yang mangganya juga Iya. seger nih. Seger kan? Seger Seger nih. kayak press gitu masih baru ya? Masih baru ya? Sumpah ini emang Cakep. enak banget nih. Apalagi kita sambil ngopi, Mas. Ngopi. Bener. Nih Put, Cocok ya. Teman Cocok. ngobrol tuh. teman ngerokok, ngobrol, ngopi. ngerokok, ngopi. Ya kan rokoknya Evo. Wah, gagah udah. Pokoknya udah ngerasa gagah banget, udah gagah. Banget deh. Sempurna banget nih. Sempurna kayaknya banget, ngobrolnya. benar. Nah, kita lanjut lagi nih Mas. Balik lagi nih ya. Balik lagi ke kolase ini. Nah, tadi lu nanya apa Put? Lu kepo apa? Itu Mas, lu udah berapa lama gitu Mas untuk nekunin seni kolase dari pertama awal kali lu tahu dan pertama kali awal lu wah kayaknya passion gua di sini nih ya wah anjing gua suka nih di sini gitu atau mungkin ya pertama kali lu tertarik gitu dengan kolase dan kalau bisa kapan dan di mana dan itu momen apa gitu Mas? Momen ya. Gua awal sebenarnya tertarik dari kolase itu di tahun 2019 akhir. 2019 akhir. 2019 akhir karena gua ngelihat satu akun di sosial media gua, sebutlah kita Instagram ya. Iya. Di Instagram gua ngeliat kok ini seni rupa asik ya. Maksud gua asik tuh kayak kita nempelin satu bahan entah itu dari koran. Entah itu dari majalah dan segala macamnya dan bentuk-bentuk subjektif orang gitu. Gue ngeliat satu akun, kok kayaknya asik ya bikin karya kayak gini. Apa sih nama karyanya? Oh pas gue liat kolase nih namanya. Yang kita tahu kan dari TK kolase cuma kayak yang tadi gue jelasin itu. Iya. Dari guru seni budaya yang nempel-nempel yang udah Saya cabut tuh di situ. Tapi gue dia nggak tahu ya. Makanya gue kepo banget Put. itu Kan sampai kita bisa tidur kata tadi. rangkanya tuh. Nah dari situ kayak gue ngeliat sesuatu yang beda nih dari kolase. Tapi kok asik dilihatnya dan untuk di zaman-zaman sekarang ini kayak bakal relate nggak sih? Bukan gue menurut gue relate aja gitu. Gue bikin karya seperti ini yang nggak kayak di zaman gue dulu gitu, di zaman gue SD. Nah gue ngeliat di tahun 2019 gue mulai dari 2020 awal dari keresahan yang gue alamin sendiri di sehari-hari ya, kehidupan sosial lah, kita sebut kehidupan sosial. Awal gue ngerasa kayak gue mau coba dari keresahan gue jadi bentuk karya, tapi gue mau karya kolase ini nih dari kolase ini. Gue coba sedikit-sedikit, tapi gue bikinnya nggak kayak langsung gue beli majalah segala macam. Gue coba awal itu di kolase digital. Itu ada Kolase digital ini gue gimana ya? Kolase digital ini gue nggak manual, cuma gue nempelin satu gambar itu lewat handphone. Dari handphone gitu. Jadi gue bikin kolase digital, cuma nggak manual yang kayak biasa, kayak biasa itu. Gue bikin kolase digital di manual dulu di HP.
kok makin lama makin seru ya. Menarik gua nih. Ya, menarik. Tuh dari situ sih awalnya sih Put. Dari Iya, awalnya di 2019 akhir terus 2020-an pertengahan lah gue kayak mulai nyoba gitu bikin kolase-kolase yang ala-ala lah. Ala-ala gue. Dan sampai sekarang gua bukan nekunin, kayak asik aja gitu. Karena seru ya Mas. Seru. Dan sekarang kayak ibarat gue tekunin gak sih? Iya. Bisa dibilang ditekunin. Bisa dibilang ditekunin. Itu Berarti kayak misalkan kayak dari dalam kolase itu kayak Mas mau bikinin berarti ada banyak arti Mas atau enggak? dalam karya kolase gua gue bikin keresahan kayak sehari-hari gitu. Keresahan aja gitu. Timbul dari keresahan di kepala gua lontarin lah ke dalam kolase digital ini. Terus sempat gua publis di akun sosial media gua. Tapi kok lama-lama kok gue jadi banyak keresahan nih ya. Boleh nih Mas, lu sepil akun media sosial lu. Akun media sosial. Di sini, di mana nih? Nih. Di sini. Tuh, ada tuh. Di mana-mana. Oh itu Mas, biar teman-teman tahu gitu terkait karya-karya lu yang lu upload di akun media sosial lu. Di akun media sosial gua ada beberapa karya yang udah gua upload untuk dilihat secara umum lah. Iya. Nama akunnya? Nama akunnya ada di sini nih. Ya. Oke. Di sini nih teman-teman. Di sini ya. Di sini. Sini ya. Kepo. Nah, kita ngobrol asik banget nih. Pas banget udah ngerokok, ngopi, Put. Kopi, Bong. Bener, Bong. Ini kan lu yang ngasih tahu nih, Put. Kok ini lu yang beli nih, Put? Iya, betul. Iya. Ini kopi apaan, Put? Nah, gua tadi mau ngasih tahu nih, Bong, kopi semua dan ke Mas Spanyol. Kebetulan gua bawa kopi dari Bunker Brew. Bro. Bunker Brew. Oh iya, bro. Bunker Brew, Bong. Brew mana Brew? Brew mana Brew? Brew. Agak emang gitu. Kebetulan tempatnya Hidden Gem, Bung. Hidden Gem. Dan gua sempet main, jujur, kalau menurut gua rasanya enak, Bung. Lu udah cobain belum yang tadi gua bawa? Gua udah nyobain, Put. Ini enak banget, sumpah. Enak kan? Bung. Dan untuk suasana tempatnya, asik, Bung. Sumpah, ada outdoor dan indoornya. Untuk outdoornya ada meja banyak, terus rindang-rindang pohon gitu, adem lah. Adem ya kalau syahdu gitu ya Mas. Adem ya. Syahdu gitu ya. Tempatnya tuh di daerah Fatmawati, Bang. Fatmawati. Dekat flyover Ajinawi, daerah situ dah. Berarti dekat MRT bukan sih MRT ya? Iya MRT. Flyover, setahu gue di daerah Cipeter udah nggak ada flyover tuh. MRT. Kata gue flyover mau kemana gue flyover? Blunder tuh ya. Iya blunder tuh. Gue tahu banget lu kayak nggak pernah jalan buat tuh dari Gojek ya. Kemudian punya gue yang Americano, Bang. Ini tadi gue mesen apa nih, Bud? Oh, latte. Ini latte. Asik tuh. Sama gue juga mesen latte nih, Bang nih. Sumpah Mas, enak banget. Demi apapun. Gulanya nggak terlalu ya. Iya, benar. Nah, misalkan kayak ini Mas, kayak gue mau buat karya gitu dari kolase. Kayak dari kayak bungkus kayak plastik-plastik dari botol gini segala macam gitu. Bisa nggak sih Mas sebenarnya Mas? Bisa Bang. Bisa banget sebenarnya, bisa banget. Cuma yang gue bilang tadi, kalau misalkan lu make bahan-bahan kayak gini, kalau emang lu mau bikin sebuah visual yang non representatif bisa, lu mau bikin yang representatif juga bisa dalam karya kolase. Cuma tergantung apa yang lu mau tuangin gitu di dalam satu. Oh, tapi yang penting kayak entah keresahan atau apa yang kayak lu punya ide apa nih, lu tuangkannya di situ gitu. Bisa, Bang. Mas, kalau misalkan kolase ini ada komunitasnya nggak sih, Mas? Lu baru benar-benar individu gitu lu untuk berkarya atau emang lu udah masuk komunitasnya gitu di Jakarta? Kalau untuk sebuah komunitas gue belum masuk ya untuk. Belum masuk. Tapi ada nggak sih Mas sebenarnya? Ada nggak ya Mas di Jakarta itu? Di Jakarta itu banyak perkumpulan yang apa ya, kolase riang. Jadi ada beberapa akun sosial media yang gue ikutin tuh, dia tiap minggu kayak bikin acara gitu. Pameran kali ya? Bukan pameran. Bikin kolase bareng. Nah, bikin kolase bareng. Jadi nama acaranya itu kolase riang lah. Kolase riang. Ada beberapa akun yang gua ikutin dan dia bikin tuh pergerakan itulah setiap minggu untuk kolase bareng-bareng. Jadi di satu tempat hidden gem atau tempat nongkrong lah,
dia ngumpul rame-rame dan dia bikin kolase rame-rame tuh. Jadi kolase riang namanya. Namanya kolase riang. Iya, ada acaranya kolase riang. Berapa akun sosial media waktu itu gue bikin. Dan untuk gue sendiri, gue masih individual. Masih individu ya mas ya? Itu masih individual, belum masuk komunitas manapun. Oh, jadi kayak ya udah karena emang udah tahu kolase segala macam gitu, jadi individual dulu aja dengan karya sendiri gitu. Oh. Karena itu kenapa gue bilang karya gue non representatif, gue ngambil sisi visualnya. Sisi visualnya yang lebih simbolik tapi ada maknanya di dalam gambar itu. Berarti banyak makna mas di dalam situ. Ada maknanya dalam setiap karya gue, bikin kayak ada maknanya gitu. Ini digital ya mas ya? Ini masuk ke kolase digital. Karena gue ngikutin era aja ya, era zaman sekarang. Karena emang mas, kita tuh harus bisa mengikuti arus agar tidak terbawa ombak. Benar. Bisa dibilang gitu. Itu kata-kata dari mana lu? Dari mana lu? Tumben banget lu. Oh ini makanan bud? Ini makanan. Deh. Mas berarti kita makanannya mas? Bukan. Iya. Pas makan mas. Ya udah ngerokok, kopi, ya kan? Makan. Tidur. Jangan tidur bud. Benar. Kita harus bikin karya, ya, harus bikin karya. Nah, buat teman-teman semua yang pada kepo banget nih sama karya Mas Manyun ini. Ntar gue munculin aja ada 3. Ini di sini satu nih, ini sini satu nih. Di mana ya? Sini satu. Di sini satu nih. Nah, buat kalian nanti pasti lu kepoin aja Instagramnya. Mas, apa mas? Nama Instagram mas? Ditampilin ada di Sokin. Oke. Sokin. Boleh. Nah, kalau yang mau lebih kepo lagi, kan itu cuma sekedar di Instagram ya. Nanti gue ada satu acara nih, Bung. Apa tuh mas? Acara apa nih? Acara pameran lah. Pameran apa tuh? Pameran kolase gue. Itu dia. Yang gue tunggu dari kata-kata lu mas. Ingetin gue datang, sumpah. Boleh. Gue juga pengen. Jadi gue kayak keresahan gue sendiri sih mungkin kalau gue cuma publish di media sosial gue agak kurang nih. Gue pengen orang-orang ngeliat langsung karya gue secara mata telanjang lah. Oh mata, iya oke. Jangan kemana-mana Bo. Ya benar taruh. Jangan kemana-mana Bo. Jangan kemana-mana. Oke. Itu di mana mas? Itu acaranya di Bunker Brew juga tuh. Di Bunker Brew. Tempat ini mas? Tempat kopi ini. Kita ngopi ini. Bisa pas gitu ya? Kok ngepas banget? Ngepas gitu ya? Tanggal berapa mas? Disepil tanggal di bulan depan. Sekarang Oktober berarti? Oktober. Di tanggal 18. Sekitar tanggal 18. Pertengahan lah. Pertengahan bulan Oktober. Pertengahan lah ya. Masih ini lah put. Masih banyak waktu. Yang mau kosongin tanggal gitu masih bisa tuh. 18 Oktober. Yang pada kepo, yang tadi baru lihat di Instagram gitu-gitu kan, di Instagram Mas Manyun. Nah, kalau emang lu mau datang langsung, di mana, Mas? Di Bunker Brew. bunkerbrew.id, benar. Lagi kan bunker.id, Bud, benar. Wah, iya. Ada konya enggak? Pasti, Mas. Gue tadi penasaran di situ udah ngomong panjang kan terkait seni kolase, terkait awal lu kenal kolase dan komunitas, terus lu individu. Pertanyaan satu sih Mas gue berusaha. Nama lu kan Manyun Mas ya. Itu ada nama aslinya nggak sih apa emang Manyun gitu? Dan kenapa bisa lu dipanggil Manyun gitu? Sebenarnya nama asli gue Muhammad Reza pun. Muhammad Reza. Reza sama Mas sama kita. Sebenarnya nama asli gue Muhammad Reza. Cuma kenapa gue dipanggil Manyun pas 2017 gue masuk kampus kuliah. Akrab sama anak-anak. Sambil makan ya Mas? Siap, Bung. Akrab sama anak-anak kampus tuh dipanggilnya Manyun. Karena ada satu orang yang ngasih nama gue itu di kampus.
mungkin dia ngeliat gua awal-awal gua masuk kampus kayak diem, kebanyakan diem, kayak merenung terus anyun, Oh, Gue udah lama gitu. anyun. Aduh, nih mas. Dari mas. Lagi mas. gua ngebayangin gua. Diem gimana ya? Copot. Diam. Namanya maba ya kan, maba kayak masih culun gitu, culun, diem. Tapi malah yang kebanyakan kayak gitu buat yang Iya. diem Iya, gitu diem. tiba-tiba buat karya. Meledak aja tuh isi hatinya. Ya kan buat karya. Karena emang karya itu kalau udah sesuai dengan isi hati itu udah Isi hati apa isi pikiran nih? isi hati sama pikiran udah itu udah top banget sih, apalagi lu ngeluarin kayak wah hati gua kan beda-beda kan, terus lu ngeluarin suatu kolase nih. Gue punya teman lagi mas nih. Iya. Namanya Mas Cukrik. Cukrik. Ih kenal tuh gue. Iya. Lu kenal juga mas? Kenal, Mas. Kenal juga. Kental dah. Oh itu udah jas kental. kental Iya. tuh. Nah mas kebetulan pas banget nih mas. Pas banget. Pas banget. Gue punya teman namanya Mas Cukrik. Dia sama sih karyanya gue seneng banget sama karyanya. Tapi gue kepo. Nah, Put minta tolong Put panggilin Put. Oh panggil langsung. Nah. Boleh. Nah ini dia nih. Ini dia nih. Waalaikumsalam. Mas Cukrik. Waalaikumsalam. Ya ini masuk lama. Duduk. Gak apa-apa. Gimana perjalanan Mas Cukrik? Alhamdulillah aman. Aman. Lancar lah sih. Lancar. Berarti capek banget. Enggak banget sih. Enggak banget. Jauh, gue denger jauh mas. Dari Bogor apa kan? Ya emang kebetulan gua hari ini dari Bogor emang karena ada acara keluarga. Gokil emang. Ya karena berhubung ada kegiatan lain kan jadi gua bilang juga sih sama bokap biar dipercepat waktu. Biar gua juga bisa sampai di sini juga lebih cepat. Waduh, makasih banyak nih, Mas. Ganggu kegiatan. Iya nggak sih? Iya benar. Makan Dulu Mas, benar ngopi dulu. Gitu. Nah, kalau dari Mas Manyun kan kolase. Banyak banget tuh kita ya, tahu. tadi kita udah Asik dikasih tahu banget. nih. Nah, kalau Mas Cukrik lu tahu nggak apaan? Gue jujur nggak ayo. tahu kalau Mas Cukrik. Apa? Gue kenal, Apa? tapi untuk karya seninya gue nggak tahu. Tapi terakhir Mas Cukrik itu aktif banget di teater. Jujur gue pernah nonton teaternya. Gokil, keren, sumpah. Ini gue nggak gimmick ya. Lu asli mas. Lu sempet nonton lagi. Nonton. Ngeliat visual. Iya. Mata telanjang. Ada bahasa-bahasa. Mata telanjang. Coba itu asli keren banget. Coba mas. Emang untuk dia lebih spesifik di mana bang? Jujur gue tahunya dia teater dan dia senior gue dan senior lu juga. Kan kalau lu kepo, kan mumpung ada orangnya Put. Ya. Nah, lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu nih mumpung ada orangnya Put. Kenalan dulu kan ya. Kenalan teman-teman, kenalin ini senior gua. Hai. Senior gue juga. Ya. Namanya Mas Cukrik. Nah, untuk karyanya itu seingat gua kayak beliau ini apa tuh ya, namanya ya bisa dibilang kayak sastra. Iya, sastra ya Mas. Bisa dibilang sastra nggak sih Mas? Sebenarnya lingkupnya itu memang lingkup sastra. Cuma memang karena kebetulan gue bukan orang sastra ya. Jadi, ya bahasa yang gue gunain di dalam itu juga gak terlalu kesastraan banget sih. Karena gue pakai bahasa gue sendiri juga kan, gaya bahasa gue, penyampaian dan tutur kata itu ya gue juga. Ada lah, pasti ada yang gue masukin dari bahasa sastra, pasti ada yang gue masukin karena kan kasih tahu aja kali ya. Boleh. Sebenarnya kayak untuk karya-karya yang Mas Cukrik lontarkan gitu, sebenarnya gue pengen nge-spill Mas, cuman temen gue biarin aja Mas nih dia. Biar penasaran dia. Iya. Karena gue mikir gokil banget, Bud. Iya, benar-benar gokil banget. Boleh bisa dijelaskan apa? Ya. Oke. Gua itu kali ini bakal mungkin ini pengalaman pertama gua untuk pengkaryaan saat ini ya. Karena kan emang sebelumnya mungkin teman-teman tahu
gua aktif di teater Teater. dan gua memang sebenarnya lebih condongnya apa ya, mural sih sebenarnya. Oh, mural. Awal gua masuk berminat di teater itu karena gua ke arah muralnya, ke arah seni rupanya, ke arah sana. Cuma memang ternyata di teater itu nggak cuma bicara seni rupa dan segala bentuknya kan. Maksudnya ternyata di dalam teater itu semuanya kolaborasiin secara Visual. bukan apa ya, Kontemporer, bisa Kontemporer. kontemporer Apa ya? ya. Mikir dulu kali. Jadi ini tuh menurut gua hal yang unik dari teater karena dari segi seni rupa dia ada, dari segi sastra ada, karena kan sastranya dia itu ada di naskah. Ya. Seni Naskah. rupanya itu dia ada di pembentukan properti, Wajah. Ya, oke, benar. properti, terus kayak Seni seni musiknya. musiknya. Terus selain itu dari aktoran yang udah pasti utama banget sih aktoran. Aktoran ini. Ya, aktoran, dan kebetulan memang ternyata gua sama Manyun sama. Gue sama-sama dari teater yang sama. Emang seni banget ya. Seni berduanya banget. ini. Iya. Ternyata kita nggak di dalam bidang yang kita mau. Iya. Kita di Ya walaupun nggak melenceng banget ya Mas. Tetap kita dengan porsi yang kita miliki secara kemampuan, kita tetap diarahin ke sana, tapi kita lebih dikembangkan lagi untuk ke arah yang lebih spesifik ya. Ya, kayak misalkan Manyun ke arah Kolase, seni rupa gitu ya. Terus ya mungkin selain itu dia juga emang dia sebenarnya dia aktor banget sih. Kalau pilihan lu, aktor juga. Dari lu lebih aktoran Mas Manyun apa lu? Aduh. Gimana ya? Lu kalau udah tanya kayak gitu orang bingung, Put. Itu kalau gue baru tahu Mas Cukrik doang aktor. Menurut keren, tapi kalau misalkan penilaian dari Mas Cukrik, lu keren berarti Mas Manyun keren. Berarti waktu itu lu nggak nagesin. Nagesin yang mana? Nggak nagesin Mas Manyun. Lu ini nama Mas Cukrik doang berarti. Parah lu. Parah banget lu. Jadi kalau untuk penilaian gue juga nggak punya kualifikasi untuk menilai ya. Tapi ya yang jelas di sini Manyun memang diminta untuk mengembangkan keaktorannya. Selain dari bakat yang dia bisa, yang dia mau, seperti yang seni rupa yang bakalan dia adain pameran ini kan. Nah, kalau gue sebenarnya gue juga sama diminta untuk mengembangkan diri gue sebagai aktor. Selain dari gue membuat properti artistik itu, gue diminta untuk jadi aktor karena itu cara menggali potensi kan. Walaupun ya memang sih gimana ya, gue juga bingung kalau gue jadi aktor. Iya. Ya, ada yang bilang gue lucu, ada yang bilang ini, ada yang... Tapi gue akuin gue lucu Mas, benar. Dari beberapa pementasan mungkin gue sih lebih condong terlibat di seni rupanya sih timbang keaktorannya. Tapi dari yang bakal gue sajiin di bulan Oktober nanti, di bulan Oktober apa nih? Ada gebrakan apa nih? wih, Apa tuh? Tiba-tiba bulan Oktober nih. Itu. Tiba-tiba bulan Oktober nih. Apa nih? gua agak sedikit. Boleh. Boleh Mas. Jadi kebetulan di bulan Oktober gua sama Manyun. Oh bareng. Gua bareng karena gua sih sebenarnya kalau gue pengen nggak barengin gimana ya? Mas, nah, lu daripada bingung-bingung nih, ya kan? Dari tadi bingung Mas Cukrik nih, Mas. Rokok Evo Mas, biar nggak bingung. Biar Lu harus coba, Iya, Mas. coba Mas, ini enak banget. Kalau gua mangga Mas, tapi kalau lu mau nyobain berry, ini berry
Apa nih? Squeeze. Diplomat Evo Squeeze. Kalau gua Iya, banyak. dia banyak rasanya, Mas. Kalau tibong di berry. Ya, karena nih enak banget Mas, sumpah. Diberi apa diberi? Di berry. Di berry. Bukan diberi. Bukan di berry. Kan gimana nggak cocok nih ya kan? Kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Ngerokok Evo. Ya kan, ini rokok paling enak nih. Parah. Ya kan, enak banget nih, Enak. sumpah. Evo Diplomat Evo Berry Squeeze. Ada banyak rasa juga, Mas. Oh gitu. Ya, ada rasa apel kalau nggak salah tuh. Wah, banyak tuh. Terus ada leci. Leci 2. Terus ya ada rasa berry. Berry 3. Ada rasa apa nih? Mangga. 4. Mangga. Terus ada yang normal-normal aja nih. Original. Ya, yang original, ya, yang warna biru kalau nggak salah bungkusannya. Nah, 5 varian rasa, teman-teman. Berarti ini diklik ya, bukan memang udah ada dari. dia sebelum diklik udah ada Mas rasanya. Sebenarnya udah ada. Udah ada. Tapi biar lebih menarik lagi diklik. Biar lebih Iya. ada rasanya. Biar ada banget rasanya. Biar seger, benar. Makanya, Coba Mas. Oke. Benar, sumpah. Ini enak banget. Ini enak banget kan? Enak banget kan? Nggak gimmick, sumpah. Serius ini, udah nggak gimmick ini. Sumpah. Nih, Ada tuh. minnya sih. Ada minyak kan? Ada minnya. Nih, Evo, sumpah. Bisa lah. Bisa. Tapi, buat di kantong-kantong teman-teman Pelajar. Pelajar, mahasiswa, mahasiswa lah ya. Karena kalau pelajar emang Nggak. boleh merokok. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau untuk secara umum ini ekonomis lah ya. Ekonomis Mas. Dia harganya juga nggak kebangetan mahal sih. Iya, dia harganya masih masih menjangkau lah. Untuk kayak masih bisa di 20-an ke atas. Asik ya, masih Asik. terjangkau nih Bong ya. Terjangkau Mas, bener. Apalagi udah kita ngerokok gini sambil ngopinya di Bangker. Cakep banget tuh ya kan. Udah cocok banget nih. Ya langsung aja nih Mas. Kalau begini Clara, Evo nih. Evo. Oke Mas, lanjut. Jadi sebenarnya gue mau sendiri sih untuk acara ini karena kan gue Tanggalnya sama Mas Banyu. nah kebetulan tuh Apa beda? jadi sebelumnya itu gue nggak ada rencana kalau gue bakal bareng sama Mas Manyun. Mas Reja. ya Mas Reja. Nama Juga kita sama Mas. sama Sama kita Mas, sama. Iya. jadi gue nggak ada rencana sebenarnya awalnya tuh gue nggak punya rencana kalau gue untuk merilis ini cuma ketika gue tahu ternyata kawan gue ini juga mau ada pameran gue bilang sama dia yaudahlah kita gas aja barengin ngapain bisa dia juga nanya emang lu mau apa lu emang tahu gue mau apa gue mana digituin Tantang balik kok. Lu mau apa? Lu mau apa emang? Mau apa lu? Mau apa? Gue udah punya bahan nih. Gila. Emang kalau udah jiwa seni kalau udah punya karya tuh kalau dipegang tampilnya tuh jadi kayak dia langsung nanya kayak gitu kan dia bilang emang lu mau ngapain Fred gue sih mau pameran apaan kolase emang lu apaan Ditanya lagi nih. tanya lagi ya karena dia saking penasaran Iya. karena gue mau ngajak barengin aja dia takut kalau gue juga ikut kolase juga Iya. mungkin Mungkin. Nah makanya kita tanya nih buat siapa tahu ya kan. sama. Iya. Biar gak bedrock ini. Iya. Ya, oke. gue ngomong sama dia enggak Fred gue rencana gue sih sebenarnya ini niat awal gue yang emang udah lama gue mau karya gue yang selama ini gue kerjain itu gue sering banget bikin puisi yang memang puisinya ini nggak panjang puisinya ya sedang-sedang aja lah yang penting ya itu memang atas dasar naluri rasa dan akal pikir gue Apa yang lu rasain gitu Mas. gua dan
Oh berarti digabung di apa tadi puisi. Ya, Puisi. jadi bilang sama dia, gue punya keinginan puisi gue ini gue mau jadiin buku. Gitu. Menarik banget tuh. Iya. Menarik banget sumpah. Gue punya senior pencipta buku Pencipta buku. yang mau bikin buku apa kata tadi itu? Terus kolase. Gokil sih Mas. Tuh, jadi biar dia juga nggak ngerasa tersaingi ya. Iya. Waduh. Iya benar. Karena dia dari awalnya udah, dia emang gue mau apa? Kayak seolah-olah, aduh, takut buat gue saing ya, asal ya kan. Aduh, itu juga belum tentu bisa. Iya. Gue langsung aja lah, gue punya puisi yang udah gue kumpulin. Gue bakal jadiin buku dan itu gue mau launching. Oh mau launching di Tanggal yang sama juga. Launching buku lagi. 18 Oktober ya Mas. 18 Oktober berarti. Oktober. Buku puisi. Buku puisi berarti itu untuk kayak dari isi buku itu puisi kah atau Full puisi apa? datang aja langsung. Benar. Nah, kalau buat kayak yang lain pada penasaran nih, ya kan? Iya. Ya kan? Daripada dia kayak dia belum sempat nih waktunya gitu kan buat datang ya Mas ya. Apa sih isinya? Apa sih isinya Apa sih gitu itu? kan? Itu manifestasi apa sih? Ya, Isi hati atau cinta. Nah, itu kan pengalaman hidup. Nah, itu atau kan tentang perjalanan dia. Nah, itu dia kan kita nggak tahu nih. Nggak tahu kan. Kalau itu bisa di PO dulu apa kita langsung beli untuk datang ke tempat atau gimana sih Mas? Sebenarnya ini bisa di PO dari hari ini. Kan udah sebenarnya udah dari kemarin itu udah ada yang PO sebelum kita tentuin tanggal acara ini. Itu juga udah ada beberapa teman-teman yang memang udah PO. Karena gokil. Yang gue PO Mas Cukrik itu puisi-puisinya yang teman-teman mungkin berkalangan hadir di tanggal 18 Oktober. Ya. Tapi kalau bisa kan kita masih ada satu bulanan kurang lah ke depan. Kalau bisa ini cukup menarik itulah teman-teman bisa planning luangkan satu hari itu untuk melihat dua senior kita. Benar, masa lu pada nggak tertarik? Gue tertarik. Berseni banget. Berarti untuk lebih mengkerucutnya kalau Mas Manyun kan di kolase dari seni teater. Kalau Mas Cukri juga teater lebih ke sastranya, ke puisi, gitu kan? Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Yang tadi gue bilang, gue lebih sebenarnya gue tertarik masuk teater itu karena gue pengen mendalami seni rupanya. Seni rupanya. Kalau puisi ini sebenarnya gue suka puisi ini emang dari sebelum gue beranjak SMP mungkin lah. SMP SD kelas 5 kelas 6 tuh gue udah senang sama baca puisi. Dan gue ada ketertarikan itu ya setelah gue SD itu gue udah mulai coba-coba bikin apa ya tulisan puisi yang memang itu nggak banyak juga sih sebenarnya. Cuma sedikit aja yang hitungannya gue pengen coba dulu. Iya. Bisa nggak sih gue ternyata nggak bisa gue pada waktu gue ngerasa gue belum mampu dan belum bisa karena gue emang perlu banyak belajar terkait itu. Dan ini juga sebenarnya puisi ini gue kumpulin itu dari tahun 2017 sampai di tahun 2024-an. 2024-an? Ya. Berapa tahun tuh? 7 tahun lebih. 17. Waduh, lama juga Mas. Ya gimana ya, karena di sini itu gua bicara soal rasa, emosional, logika, dan cara pemahaman gue terhadap puisi juga. Gua nggak
nggak semerta-merta kayak mungkin teman-teman yang udah banyak ya Iya. nyiptain buku-buku puisi yang memang dia tergolong memang entah itu dari dunia sastranya Iya. atau memang dari pengalamannya, mungkin itu sih. Cuma kalau kalau ini gue secara naluri gue bicara pengalaman sama perjalanan gue selama gue kuliah. Makanya jadilah buku ini. Makanya selama Oh. gue kuliah sih sebenarnya gue pengennya buku apa karangan-karangan puisi ini dari dulu, dari SD, dari SMP mungkin gue bisa gue tulis, tapi karena bukunya juga gue juga nggak tahu ya di mana adanya Iya, itu buku, karena buku entah dikiloin sama nyokap gue. Waduh. Nggak ada ya kan, karena buku-buku lama tuh biasanya kan dibuang atau dikiloin atau dikasih ke orang atau gimana. Iya. Ya, itu ya yang sangat gue sayangin, jadi gue nggak bisa ngumpulin itu yang memang udah lama banget, karena itu kan bentuk proses dan pembelajaran gue sebenarnya. Walaupun memang kategori itu belum jadi bentuk bahasa sastra. Tapi kan kalau misalnya bicaranya soal rasa dan pengalaman, ya selama untuk proses perkembangan gue ini kan ada historinya. Iya. Cuma karena ya yang gue sayangkan itu adalah ya itu yang gak ada bukunya dan dokumen itu. Karena ya gue berencana itu di tahun 2017 gue rencanain dan terselesaikannya itu di tahun ini. Di tahun ini. Aduh, menarik banget lagi sumpah, berat. Tahun mempersiapkan sebuah buku Gua- ini teman-teman. Kepo banget lagi sama isi bukunya. Sumpah, kayaknya gue mau ikutan PO deh, Mas. Gue langsung dari lu aja deh, Mas. Bener. Coba gimana? Bisa. Gak ntar di belakang aja kali ya. Bisa. Di belakang kali ya. Biar enak aja ya. Iya, benar. Siapa tahu kan dapat korban. Mas, tapi dari banyaknya puisi yang lu ciptakan gitu dari awal 2017 sampai sekarang menginjak tahun 2025, itu lu banyaknya itu dapat di momen-momen apa gitu, entah momen ketika lu lagi momen perjalanan hidup ataupun lu misalkan lagi hidup biasa nih, bengong. Lagi hidup biasa gimana tuh, Bud? Emang yang nggak biasa gimana, Bud? Lagi nongkrong di kafe misalkan tiba-tiba kepikiran teng aja, itu biasanya banyaknya di mana, Mas? Puisi-puisi lu yang lu dapet ilham gitu untuk jadi satu karya puisi gitu kan banyak kan. Gimana ya gue jelasinnya juga ya, gue juga agak sedikit Kalau bingung kita ngerokok Evo lagi, Mas. jadi sebenarnya gue muncul kalimat kata dan itu semua itu ya atas dasar sebenarnya lebih ke arah emosional sama perasaan sih. Jadi semua momen ketika lu gue ngerti, keren. Jadi nggak setiap momen itu gue bisa dapetin, karena lagi-lagi balik lagi sama mood. Oh, balik ke mood lagi. Karena mood gue itu kadang suka berubah juga dan juga mood swing. Kemudian. Kemudian. Biasanya misalnya kalau emang disebutkan bahasa sekarang kemudian. Itu juga nggak langsung secara gue langsung tulis. Gue gue pikirin dulu, gue dalamin lagi apa yang gue rasain sebenarnya. Gue coba meditasi diri gue juga, entah itu di malam, pagi, siang atau sore, atau lagi hujan, lagi panas, atau lagi dalam keadaan apapun ya. Sebelum gue tulis, itu gue selalu meditasiin dulu. Gue mempertanyakan lagi ke dalam diri gue, kira-kira apa yang gue rasain, emosional apa yang gue alami ini bisa nggak sih kalau buat jadi puisi. Dan itu juga dari 17 sampai 2025 ini juga itu semua ada nggak banyak, ada 2018 2017 cuman ada berapa, ada 18, itu semua gua ini lagi gua kasih lagi mana yang
cocok, mana yang mau gua, bukan cocok sih, lebih ke apa ya, eh Dicerna lagi Iya. gitu-gitu. karena Oh. semua emang perlu banget dicerna, karena biar pertama pemahaman pembaca juga lebih paham apa yang lagi gua rasain, apa yang lagi gua alamin. Kedua, biar lain dipahamin, dicerna dan dimengerti secara nalar logika teman-teman pembaca. Mungkin kan dari ya isi dari buku tersebut itu kan bisa jadi kayak bukan Mas doang gitu kan yang ngerasain ya kan. Bisa jadi kayak yang pembaca lah. Bisa jadi kayak gitu, Put. Nah, terus kan apa namanya? Dari untuk bukunya itu tebal atau gimana sih, Mas? Ya, itu dia. Kenapa tadi gue bilang itu ada kurasi gue, karena ini kan awal gue ya, langkah awal gue untuk terjun ke dalam dunia perpuisian, puitis ya, penyair. Gue sih nggak banyak dulu, karena gue masih banyak perlu pembelajaran lagi, untuk pendalaman lagi. Oh. Di atas 50. Yang jelas. Kalau yang misalnya kalau kepo beli. Ya. Bener. Nah, Mas, gue pengen nanya nih. Kan ya kan PO nih ya kan. Balik lagi ke PO. Nah, kan dari tanggal 18 ini kan Mas berdua ada pameran nih, ya kan di sama tempatnya sama ya, Mas? Tempat sama. Nah, itu di acara dari tanggal 18 Oktober itu dia isinya ada apa ya sih, Mas? Jadi di acara pameran ini gue pengen gabungin beberapa unsur seni ya. Salah satunya gua rupa, terus kawan gue si Cuplik lebih ke sastranya, bisa dibilang sastra, penulisannya. Dan nanti di acara itu juga kayak kita nggak cuma ngeliat pameran dan ngeliat puisinya, Cupliknya aja. Kita ada live musik. Oh, seru buat. Ada asik-asik jamming biasa jamming. Ya. Ada live muralnya juga. Oh, ada live mural. Ada juga. Jadi nanti setiap kawan-kawan yang datang ke pameran gua dan untuk melihat bukunya si Cuplik ini, dia bisa juga disuguhkan sama live mural. Jadi nggak terlalu monoton. Iya, nggak terlalu monoton lah, Mas ya. Biar seru-seruan juga. Benar. Jadi yang datang juga kayak nggak gini. Dia bisa ngeliat, wah ada yang gambar nih. Iya. Ada musik nih. Ya kan? Asik. Benar. Ya kan, apalagi kan kayak set ngeliatin ngeliatin mural segala macam ya kan, lagi pada gambar-gambar, terus dengerin sambil baca buku puisi Mas Cukrik gitu kan, terus kayak sambil ada lagu-lagunya nih kan, kayak damai banget. Siapa tahu ntar dia nemuin nih, wah gue pengen bikin juga, nggak ada yang tahu. Sambil ngopi kan, sambil ngerokok, rokoknya Evo. Benar. Itu balik lagi kalau ke rokok nih, ini gue tadi belum bakar nih, Bud. Ini udah sumpah, ini emang enak banget demi apapun, benar. 3 batang tuh gue lihat tuh. Ya, ini gue udah kayak mungkin ini udah memang kayak pilihan ini banget, Mas nih. Asik ya. Asik. Iya. Nah, kayak buat dari yang kan balik lagi kan ke rokok nih, ya kan? Udah ke rokok, terus kita ke kopi nih, Put. Nah, tadi kan ngomongin di 18 ini nih, ya kan? Ya, gue kayak pengen ikut, Mas. Gue tertarik, Mas. Benar. Iya. Sama. Ya. Gue juga, Mas. Benar. Sama kelas lu, dan juga gue rasa sama isi-isi. Oh iya, benar. Nanti juga kayaknya di acara itu Doi bakal bacain puisinya juga tuh. Wah, pas launching. Pas launching bacain puisi-puisinya, Mas. Beberapa sih, nggak semua. Oh, ya kalau semua sih lama banget ya, Bu. Jadi kayak sambil dibacain yang tadinya kepo segala macam kan, kayak bisa dibacain juga sama Mas Cukrik. Ya kan? Biar teman-teman juga tahu lah apa yang lagi gua rasain, dan secara emosional gua luapin juga. Jadi biar hitung-hitung gue kasih tahu juga, ini loh perasaan gue ketika dan kebetulan gue juga nggak cuma baca puisi, tapi gue juga turut sertakan ada teman yang mungkin bisa gue ajak kolaborasi dari
puisi gue menjadi musikalisasi puisi. Jadi ada lagu yang memang gue sama kawan gue ini ciptain secara bersama. Dia ada puisinya, ada lagunya, ada musiknya pasti. Pasti. Paling enggak cuma denger puisi aja. Tapi Sambilan ada musik-musik ya. Dari puisi ini ada yang jadi lagu. Ada yang jadi lagu, Put? Ya, tapi itu di luar dari konteks yang ada di dalam buku. Oh. Ya, itu tambahan. Bonusnya. 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 Puisi yang udah gua jadikan lagu sama kawan gue itu, ada namanya gue sebut ya. Boleh. Jadi kebetulan gue sama Maghrib di kolaborasi musikalisasi. Lu tahu Maghrib gak? Gue tahu, sumpah kayak lu buat nih teman-teman ngomul. Kayak lu harus datang tanggal 18 Oktober. Wah, itu ada Oktober, Mas? Ya, Oktober. Di tahun ini kan? Yes. Di tahun ini buat teman-teman, sumpah. Lu harus pada datang di Bunker Brew. Bunker Brew. Lu kepoin semuanya yang tadi pada bertanya-tanya gimana segala macam ini itu. Lu harus datang biar kepo lu juga kayak, oh ternyata ini nih, tadinya kan gue juga kepo, Put, sama kolase, ya kan, gue pasti bakal datang, Put. Ya, untuk teman-teman juga yang kepo dengan kegiatan kita, agendanya apa aja, teman-teman bisa ikuti IG RTP karena kebetulan acara Mas ini disupport oleh RTP. Tebar Pesona. Nah, buat teman-teman jangan lupa datang. Jadi kita tutup kali Mas ya, biar yang lain pada kepo aja nih, makin penasaran. Langsung, Bud. Mungkin sekian ngobrol-ngobrol kita bareng dengan dua musisi hebat kali ini. Musisi. Udah mulai ngelantur. Makanya ngantuk. Bud, makanya nih ngerokok dulu, Bud. Ini rokok enak banget, Bud. Lu pasti bakal segar lagi, Bud. Nah, disclaimer. Iya, udah ngerokok, ngopi. Nah, buat teman-teman ngomul, terima kasih banyak udah saksiin kita di acara ngomul ini, episode kali ini. Jadi buat kalian yang pada kepo dan penasaran di acara Mas Cukrik dan Mas Manyun, langsung aja datang di tanggal 18 Oktober di bunkerbrew.id. Langsung aja di Google Map ada. Oke, semua. Info lebih lanjutnya ada di kita ada IG nih, Ruang Tebar Pesona. Benar. Di YouTube ini. Nah, teman-teman bisa follow dan juga subscribe. Benar. Okay. Jangan lupa dihidupin loncengnya. Benar. Aku mahal. Nah, oke, terima kasih banyak, Mas Cukrik. Siap, terima kasih banyak, Mas Manyun. Siap, terima kasih banyak. Thank you banget waktunya. Oke, semuanya. Bye bye.